Bahayanya berguru pada makhluk gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang dimungkinkan belajar kepada jin yang soleh, atau belajar dari setan, jin kafir munafik dari alam jin, atau belajar dari manusia soleh yang telah wafat dari alam barzah yang tinggi. Tetapi berguru kepada makhluk dari alam batiniah ini sangat tinggi risikonya, karena rekayasa setan sangatlah canggih. Sebagian besar manusia yang belajar kepada guru dari alam batiniah ini tertipu oleh setan, walaupun dia menyangka bahwa dia telah berguru kepada wali Allah. Hanya dengan ridho Allah dan dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali Allah, seorang murid yang belajar kepada guru dari alam batiniah bisa mencapai jalan yang lurus dan tidak sesat. Murid yang telah dan terus belajar kepada guru dari alam batiniah dan telah mencapai jalan yang lurus akan terus diganggu dan berperang dengan para setan. Karena penembusan ke alam lain itu akan mendapat banyak manfaat yang tak terhingga. Sehingga setan atau iblis sangat benci dan akan berusaha untuk mencegah dan lebih diupayakan menggagalkannya dari keberhasilan. Makanya meskipun belajar ke alam lain, misal alam ruh, alam malakut, itu penting adanya guru mursyid yang kamil dan benar membimbing secara alam jasmani tetap diperlukan. Karena bahayanya belajar langsung ke alam lain dan tipuannya lebih banyak. Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia melihatku karena setan tidak akan bisa menyerupai diriku. Alangkah miskinnya seorang murid jika gurunya hanya orang-orang hidup atau manusia biasa. Suatu saat Imam Al-Ghazali ditanya muridnya perihal banyaknya hadis ahad atau hadis tak populer yang dikutip dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din. Lalu Al-Ghazali menjawab, dirinya tak pernah mencantumkan sebuah hadis dalam Ihya tanpa mengonfirmasikan kebenarannya kepada Rasulullah. Jika ada lebih dari 200 hadis dikutip di dalam kitab itu, berarti lebih 200 kali Imam Al-Ghazali berjumpa dengan Rasulullah. Padahal, Imam Al-Ghazali hidup pada 450 Hijriyah atau 1058 Masehi hingga 505 Hijriyah atau 1111 Masehi. Sedangkan Rasulullah wafat tahun 632 Masehi. Berarti masa hidup antara keduanya terpaut 5 abad. Kitab Ihya yang terdiri atas 4 jilid itu ditulis di menara Masjid Damaskus, Suriah yang sunyi dari hiruk pikuk manusia. Pengalaman lain, Ibnu Arabi juga pernah ditanya muridnya tentang kitabnya Fush Al-Hikam. Setiap kali sang murid membaca pasal yang sama dalam kitab itu, selalu saja ada inspirasi baru. Menurutnya, kitab Fusyuh bagaikan mata air yang tidak pernah kering. Ibnu Arabi menjawab, kitab itu termasuk judulnya dari Rasulullah yang diberikan melalui mimpi. Dalam mimpi itu, Rasulullah mengatakan, Khuds hadzal kitab Fusyuh al-Hikam. Ambil kitab ini, judulnya Fusyuh al-Hikam. Kitab Jami Karamat al-Auliya, karangan Syekh Yusuf bin Ismail al-Nabhani, sebanyak 2 jilid, mengulas sekitar 625 tokoh atau ulama yang memiliki karamah, yaitu pengalaman luar biasa mulai dari sahabat Nabi hingga tokoh abad ke-19. Sayang, di dalamnya tidak dimasukkan sejumlah orang yang dapat dikategorikan sebagai wali yang berasal dari Indonesia, seperti beberapa ulama yang tergabung di dalam Wali Songo. Dalam kitab ini, subhanallah, ternyata pengalaman batin dan spiritual hamba Allah subhanahu wa ta'ala berbeda-beda. Umumnya mereka sudah berada di atas makam yang lebih tinggi atau di atas rata-rata. Ternyata alam gaib bagi setiap orang tidak sama. Ada yang masih tebal hijab tabirnya dan ada yang sudah transparan. Bagi mereka yang sudah berada di tingkat mukasyafah, sudah bisa berkomunikasi lintas alam.
Kalau sepengalaman saya soal hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia melihatku karena setan tidak akan bisa menyerupai diriku. Itu maksud hadis begini. Saya akan bercerita ketika Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an berbicara padaku. Suatu kali saya ingin bertanya soal pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya alami. Maka saat itu saya bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saya bertanya pada beliau dengan pertemuanku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyarankanku bertanya pada Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an. Lalu saya bertanya pada Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an. Beliau menjelaskan maksud hadis itu begini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bertemu dengan orang yang tidak kedudukannya tinggi. Maksudnya tidak bertemu secara ruh idhofi beliau. Tak ada yang kuat berhadapan dengan kemuliaan ruh idhofi Rasulullah. Hanya orang tertentu saja yang dikehendaki bertemu dengan ruh idhofi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dirimu. Lalu saya bertanya, lalu bagaimana dengan para wali kutub? Apa mereka itu tidak ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka ditemui Rasulullah, tapi ditemui oleh ruh biasa, bukan ruh asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan ruh itu kan ada 9, dan ruh paling tinggi itu ruh idhofi. Kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit itu sangat tinggi. Jika orang itu ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus sudah melewati kedudukan derajat langit 70. Saya sendiri saja tidak melewati derajat itu juga. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Bagaimana dengan orang biasa? Kamu tahu kan kisah malaikat Jibril alaihissalam ketika mengantar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Miraj? Jawab Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an. Ya, lalu bagaimana maksud hadis tentang barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia melihatku karena setan tidak akan bisa menyerupai diriku. Maksud hadis itu, sekalipun Rasulullah SAW itu tidak menemui, tapi Rasulullah SAW memerintah malaikat untuk menyerupai beliau. Jadi bukan jin atau setan, tapi ini menyerupai, bukan mengakui. Kalau mengakui, siapa saja bisa mengaku sebagai Rasulullah SAW. Jadi belajar dari alam lain, alam malaikat dan alam ruh, juga alam gaib rendah seperti pada jin atau setan, itu bisa terjadi pada siapa saja. Makanya kita yang menempuh jalan itu harus berhati-hati. Sebaiknya ada guru mursyid yang mengarahkan agar tidak disesatkan oleh setan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya bukan karena dosa yang menutupi kalbu Bani Adam, niscaya mereka menyaksikan malaikat di langit. Ulama yang lain menerjemahkan, seandainya bukan karena dosa dan setan yang menutupi kalbu Bani Adam, niscaya mereka menyaksikan alam malakut. Sebaliknya, penghuni makhluk cerdas alam lain, yang diistilahkan dalam Al-Quran manfi al-sama, juga bisa menyaksikan hamba-hamba kekasih Tuhan di bumi, sebagaimana dinyatakan Rasulullah. Sesungguhnya para penghuni langit mengenal penghuni bumi yang selalu mengingat dan berzikir kepada Allah bagaikan bintang yang bersinar di langit. Dalam Al-Quran dinyatakan dalam ayat, untuk mereka kabar gembira waktu mereka hidup di dunia dan di akhirat. Quran Surat Yunus 64. Para ulama tafsir mengomentari ayat ini sesuai dengan pengalaman sahabat Nabi Muhammad Abu Darda yang menanyakan apa maksud ayat ini. Rasulullah menjelaskan, yang dimaksud ayat ini ialah mimpi baik yang dilihat atau diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dalam ayat lain lebih jelas lagi, Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya.
Quran Surat Al-Zumar 42. Dalam kitab-kitab tafsir Isyari, ayat ini mendapatkan komentar panjang bahwa di waktu tidur orang bisa mendapatkan banyak pencerahan. Bahkan dalam Al-Quran juga menunjukkan kepada kita sejumlah syariat dibangun di atas mimpi al-manam, seperti perintah ibadah kurban, Surat Al-Shafat 102. Kehati-hatian lain ialah jangan sampai bisikan setan dianggap bisikan suci dari penghuni alam lain. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali pernah mewanti-wanti jika ada orang menjalani suluk tanpa syekh atau mursyid, dikhawatirkan setan yang akan membimbingnya. Syekh mursyid ini adalah syekh atau guru yang mempunyai mata rantai silsilah keguruan yang tidak terputus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia diridloi oleh Nabi SAW.